Secret lovers, pernah dengar yang namanya ikan pemalas? Yap, ikan betutu, jenis ikan air tawar yang merupakan spesies ikan asli Indonesia. Ikan betutu hidup liar di wilayah Nusantara. Jika diolah, dagingnya sangat nikmat. Nah, di kawasan Waduk Penjalin, Desa Windu Aji, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, banyak ditemukan olahan ikan betutu loh. Nah ini tuh asamnya lebih rasa tomat, ini tebel banget bumbunya. Lalu, mengapa ikan betutu banyak ditemukan di Waduk Penjalin ya? Di Waduk Penjalin, sajian ikan betutu jadi salah satu ikon kuliner yang melegenda. Kabarnya nih, selain rasanya yang nikmat, ikan betutu dipercaya bisa menyembuhkan luka karena proteinnya tinggi. Menghaluskan kulit karena mengandung aneka vitamin B dan E. Juga mengandung enzim dan hormon yang dapat meningkatkan vitalitas pria. Wah, Dev jadi penasaran tuh, pengen ngerasain nikmatnya daging ikan betutu. Halo Ibu. Ya. Wah, ini lagi buat apa nih Bu? Ini bumbu ikan goreng nih Mas. Ikan apa nih yang di Ikan betutu. Betutu? Oh, Ya. ini memang khas dari Waduk Penjalin betutu Bu ya? Iya, betul. Ini bikin apa nih? Ini mau digoreng dulu. Hah? Rencananya mau masak Diapain? opiak betutu. Opiak? Ya, Oh, opiak opiak. betutu sama pecak Oh, pecah. betutu. Oh. Sebelum diolah menjadi opiak dan pecak, ikan betutu dibersihkan terlebih dahulu, lalu dimarinasi. Semua bumbu halus dibalurkan ke ikan betutu, utamanya kunyit dan jahe yang memiliki aroma kuat dan sifat antibakteri hingga efektif menetralisir bau khas amis pada ikan. Oh iya, sudah sejak zaman nenek moyang, orang Indonesia menggunakan bahan-bahan alami dan bumbu dapur untuk menghilangkan bau amis ikan. Selain kunyit dan jahe, bumbu dan bahan utama yang digunakan secara turun-temurun adalah jeruk nipis atau belimbing wulu karena kandungan asamnya efektif menetralkan senyawa penyebab bau amis. Selanjutnya, ikan betutu yang sudah dimarinasi akan digoreng dengan minyak yang banyak dan panas. Kenapa nggak didiemin semalam Bu marinasinya? Cuma sebentar doang tadi kan? Kalau semalam nanti takutnya keasinan. Oh, kasih. Kesulit, Gitu. susahnya mengolah si ikan betutu apa sih Bu? Ini kan kayaknya ringkih banget ya ketika Ya. digoreng gitu. Minyaknya harus banyak. Kenapa tuh, Terus Bu? banyak. Minyaknya harus banyak lalu panas. Kalau tidak nanti dia itu hancur. Sebelum diolah jadi berbagai masakan sesuai selera, ikan betutu biasanya digoreng terlebih dulu. Pertama, agar dagingnya tidak hancur. Maklum saja, daging ikan betutu terkenal sangat lembut. Kedua, menggoreng ikan betutu bisa mengurangi bau amis ikan. Selain itu juga, dengan digoreng dulu, daging ikan bisa menyerap bumbu secara sempurna pada proses masakan selanjutnya. Tapi harus diingat ya, menggoreng ikan terlalu lama dengan suhu tinggi bisa merusak kandungan gizinya, terutama protein. Selain itu, proses penggorengan dengan minyak panas yang lama bisa menyebabkan ikan menjadi gosong dan lengket karena terbentuknya ikatan kimia antara logam dan protein ikan. Ciri ikan segar saat digoreng adalah menghasilkan daging yang gurih, tidak lembek dan padat, tanpa bau amis menyengat atau bau asam. Baunya. Dari wanginya? Oh, Dari wanginya ikan. oke. Terus sama insangnya. Insangnya Kalau kenapa tuh? insangnya kalau nggak segar kan ikannya insangnya tuh warnanya agak kecoklatan. Kalau yang segar kan masih merah. Merah. Oh. Ya. Kalau tadi Ya. kan mulutnya apa? tadi? Mangap. Itu memang kayak gitu ya Bu? Ya, Kalau yang seger mulutnya eh, mangap ketika digoreng. Ya, itu bedanya ikan segar sama kalau udah mati gitu ya. Kalau ikan segar kayak gitu, kalau digoreng pasti mulutnya mangap. Mulutnya mangap. Ya. Di sini, ikan betutu paling juara kalau diolah jadi opiak atau pecak ikan betutu, makanan favorit masyarakat setempat. Oh iya, yang membedakan opiak sama pecak tentu saja bumbunya. Bumbu untuk opiak betutu harus ditumis dulu, lalu ditambahkan air untuk kuahnya. Barulah ikan betutu yang sudah digoreng tadi dimasukkan ke dalam kuah berbumbu tadi. Bisa dikatakan opiak betutu mirip sup ikan ya, tapi ikannya digoreng dulu. Nah, kalau pecak betutu, bumbunya ditambah kunyit dan jahe. Setelah tercampur rata, baru deh bumbunya dituang ke ikan betutu yang sudah digoreng. Tuh lihat deh, Dev udah gak sabar lagi mau nyicipin makanan legendaris di Waduk Penjalin.
Ini biasa saya makan pecak itu kan asamnya tuh dari limo ya, dari jeruk limo. Nah ini tuh asamnya rasa tomat ini tebel banget bumbunya. Kalau yang biasa kita kenal tuh pecaknya justru agak berkuah, ini enggak kan tuh, lebih kental banget. Dan ini bumbunya tuh lebih resap banget ya, lebih meresap terus lebih kuat lah gitu. Sekilas, ikan betutu memang mirip dengan ikan lele. Namun mereka tidak satu famili. Ikan betutu tidak memiliki patil seperti ikan lele. Disebut pemalas karena ikan betutu sering berdiam diri dalam waktu lama di dasar perairan seperti batu atau lumpur. Ikan betutu hanya bergerak saat lapar untuk mencari makan, sehingga terlihat pasif seperti sedang tidur atau malas-malasan. Si Dev mau ngapain tuh? Wah, mau berburu ikan betutu bersama nelayan di waduk penjalin rupanya. Biasanya para nelayan mencari ikan betutu di waktu sore dan malam hari. Ini berapa banyak Pak di sini Pak? Ya banyak juga sih. Ya kebanyakan di pinggir kalau betutu mah. Iya, kalau musim apa ya, angin besar mungkin kadang-kadang di tengah. Metode apa ini Pak kalau ini ikan betutu ini Pak? Ini kan namanya bubuk. Bubuk ya? Iya. Bubu adalah perangkap ikan tradisional yang sangat efektif. Terbuat dari anyaman bambu atau bahan jaring lainnya yang dirancang agar ikan mudah masuk tapi sulit keluar. Ikan betutu banyak di waduk penjalin karena awalnya ditebar oleh Dinas Perikanan Brebes tahun 1997. Benih-benih ikan lalu tumbuh besar dan berkembang biak dengan pesat karena cocok dengan habitat waduk. Airnya tenang dan berlumpur serta minim predator. Upaya pengembangan sumber daya perikanan di waduk penjalin berhasil secara tak terduga. Soalnya ikan betutu termasuk sulit dibudidayakan karena benihnya kecil, daya hidup rendah, mudah mati, rawan terkena penyakit dan rentan kanibalisme. Terlebih, ikan betutu merupakan predator yang lebih menyukai pakan hidup seperti ikan kecil, udang, cacing dibandingkan pelet ikan. Ya besar kecil sih sebenarnya, besar kecil dikonsumsi juga. Kita cari lagi. Ya bisa kalau dipancing kan biasanya malam. Oh malam biasanya? Iya, malam. Oke. Terus di kita juga di apa tadi Pak sebutannya bubu? Iya bubuk. Bubu. Terus juga bisa? Biasa jaring. Jaring ya. Ikan betutu banyak tumbuh di perairan Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, bahkan hingga Thailand dan Malaysia. Ikan ini menyukai habitat air tawar seperti sungai berarus tenang, muara, rawa, dan danau berlumpur dengan banyak tempat sembunyi. Mereka hidup di dasar perairan yang tenang berlumpur, kaya tumbuhan air, serta sering ditemukan di waduk, parit, bahkan selokan keruh karena kemampuannya bertahan hidup yang tinggi. Kalau pakai pancing itu biasanya agak lama kan dapatnya. Bisa terjadi kadang berapa hari itu baru dapat. Kalau di bubu kan enak. Semalam doang Iya, dapat apa gimana? semalam Berapa ya hari, biasanya dapat sekitar kurang lebih 100 ribuan lah. Ribuan? Iya, itu ya kadang-kadang ada yang kosong sih biasanya. Jadi tidak semua itu dapat gitu. Tapi ada tempat-tempatnya biasanya, ada tempat tertentu. Sebenarnya harus dikasih makan sih biar itu udang-udang kan pada masuk dia jadi makanannya dia. Pancing jadinya Iya, ya? iya. Per hari, biasanya para pencari ikan betutu bisa mendapatkan sekitar 8 ekor ikan betutu dalam satu bubu. Biasanya hasil tangkapan akan dijual ke beberapa penampung untuk dijual lagi ke pasar. Ada juga yang dijual ke sejumlah rumah makan yang terletak di sekitar waduk penjalin. Kalau harga yang masih begini kan cuma paling 50 lah. Satu ekornya? Satu ekornya itu kalau yang besar lain lagi harganya. Berapa tuh Pak? Itu yang 1 kilonya itu nyampe 100-an. 100-an? Iya 100.000 ya. Kalau yang sekitar ukuran 8 on lah, itu 1 kilonya itu sekitar segitulah 100.000. Kalau yang biasa Pak 1 kilonya? Ya harga umum sih, harga cuman biasanya 40. Ya cuman kadang-kadang ada musimnya aja ya. Ya musim hujan juga sih. Musim hujan ya, biasanya dapatnya. Oh. Berkembang biaknya ikan betutu di waduk penjalin tidak hanya menambah kekayaan hayati waduk ini, tapi juga membuka peluang ekonomi lokal dari nelayan hingga potensi wisata kuliner khas daerah Brebes, Jawa Tengah.